Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan servis lampu Philips 19 watt, yang mana kerusakannya yang paling sering pada lampu ini adalah di bagian chipletnya. Dan untuk cara servisnya gimana, kita ikuti saja video kita kali ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan ini anti konslet ya, anti konslet yang sudah kita bagikan videonya juga di channel ini. Nah, anti konslet di sini akan kita gunakan untuk mengetahui dari lampu yang akan kita tes ini. Nah, di sini kita lihat di bagian wattmeter ya. Wattmeternya ini ketika anti konslet ini dia nyambung, dia tidak trip MCB dari rumah kita. Dan di sini kita cek, langsung kita sentuhkan ya. Nah, terlihat ya, itu ada 1 watt, kemudian 0,9 watt. Dan jika driver lampu Philips ketika kita cek wattnya dia tampil seperti itu biasanya drivernya dalam kondisi normal. Akan tetapi kalau kita sentuhkan dia tidak ada tampil watt sama sekali, biasanya bisa jadi fuse atau sekring dari lampu LED ini biasanya putus, ataupun juga paling parah di bagian IC-nya juga sudah putus. Nah, kan tetapi kalau lampu anti konslet dia menyala dengan terang, biasanya drivernya dalam kondisi konslet. Dan di sini akan kita buka di bagian casingnya. Nah, kita menggunakan kepi yang sudah kita tipiskan di bagian ujungnya ya. Kemudian kita cari di bagian celah yang mudah untuk kita masuki kepi. Nah, sehingga ketika kita membukanya dia lebih mudah ya. Nah, setelah kita buka, di sini kita perhatikan di bagian chipletnya apakah ada keanehan. Nah, di sini tidak ada yang gosong ya. Gosong berwarna hitam tidak ada. Nah, kita lihat di sini, sehingga kita tidak tahu yang mana yang bagian putus. Dan untuk kasus seperti ini biasanya dia ada beberapa chip yang sudah putus. Dan di sini kita lihat V-min dia nyambung ke 2 chiplet ya. Itu 2 chiplet, berarti ini rangkaiannya adalah seri paralel. Kalau dia negatif nyambung ke 2 chiplet, berarti dia cuma paralel 2 ya. 2 biji chip di paralel, kemudian di seri. Dan untuk kasus seperti ini bisa kita ganti chip langsung. Biasanya saya jarang cek ya di video-video kita. Kalau kamu yang punya alat juga bisa dicek sekalian dia arusnya normal apa enggak. Kan tetapi pada video ini kita tidak akan cek arusnya. Dan untuk ciri-ciri kerusakan putusnya chiplet, jika kondisinya seperti ini, biasanya dia drivernya dalam kondisi normal ya. Kan tetapi kalau dia hitamnya dia bekas meletus, biasanya dia drivernya dalam kondisi konslet. Jadi kita harus hati-hati saat memasang chiplet. Jika kondisi chiplet yang sebelumnya dia kondisinya dia ada yang terbakar, meletus, ada beberapa chiplet. Nah, dan di sini kita cek, di sini menggunakan tester chiplet yang kemarin kita buat juga, bisa kamu lihat videonya ya. Dan di sini kita lihat, kita cek ya serialnya di bagian mana yang putus. Kita cek. Nah, kan tapi di sini kita akan langsung penggantian, karena untuk ciri-ciri seperti ini biasanya dia drivernya dalam kondisi normal. Jadi tidak perlu kita cek terlebih lanjut ya. Dan di sini kita potong di bagian jalur positif dan juga negatifnya. Kita ingat-ingat ya, yang bagian positif adalah warna putih, kemudian bagian negatif adalah warna yang agak hitam ya. Dan sebelum kita lepas, di sini akan kita panasi dulu di bagian lempengannya. Ini tujuannya supaya silikon yang ada di bawah platnya ini
sedikit tidak keras ya, supaya lebih mudah untuk kita lepas. Jadi di sini saya membakarnya di samping, jadi jangan langsung ke lednya, karena kalau ke lednya nanti bisa merusak dari PCB lampu ini. Dan perlu diperhatikan untuk pelepasan dari lempengan PCB LED di sini jangan sampai dia tertekuk ya atau bengkok ya di bagian PCB-nya. Kenapa kok tidak boleh bengkok? Karena ketika dia nanti bengkok, ketika kita panasi, ya, jalur di bagian PCB-nya ini nanti akan mengelupas ya, akan dia menggembung biasanya kalau kita menekuk ya. Nah, di sini tadi sudah kita cek, ini suhunya panas ini ya. Kemudian kita coba untuk melepasnya. Di sini saya menggunakan kepi dan kita harus benar-benar hati-hati di sini. Nah, saya masukkan dan saya congkel sangat hati-hati ini. Nah, kalau kasusnya agak sulit seperti ini, kita perlu memberikan sedikit pelumas ya. Jadi jangan memaksakan ya. Jadi kita harus benar-benar di bagian kepi itu harus benar-benar langsam. Langsam itu sudutnya sangat kecil ya. Jadi jangan langsung mengongkek langsung mengongkek ke atas. Nah, jangan langsung seperti itu. Jadi kita harus langsamkan seperti itu, sudutnya sangat tipis dan kita pelan-pelan kita puter pelan-pelan ini ya. Jangan sampai terlalu kebablasan, nanti malah memotong dari kabel yang ada di tengahnya. Nah, ini kita lakukan pelan-pelan. Kita gunakan bantuan minyak tadi supaya dia licin, karena silikon ini dia sangat kuat. Kalau kita langsung tekan ke atas, nanti PCB-nya akan bengkok ya. Kan tetapi kalau silikon itu sudah terpotong dengan benda tipis seperti ini, biasanya dia lebih mudah untuk kita lepas. Dan tentu saja kita bersihkan bekas-bekas minyak dan juga silikon yang ada di sini. Di sini saya cepatkan ya ini supaya menghemat waktu dan juga kuotanya ya. Kemudian kita amplas, intinya sampai benar-benar bersih. Nah, di sini juga di bagian PCB juga kita kerik ya. Kita kerik, kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, supaya nanti ketika kita panasi dia lebih mudah dan bisa kita ganti menggunakan silikon atau thermal pasta agar bagian PCB-nya ini bisa nempel ke pendingin sehingga panasnya bisa tersalurkan dengan sempurna. Dan di sini saya menggunakan alat pelepas chip LED. Dan di sini saya memakai yang biasanya saya pakai itu 100 watt nih ya. Kelebihan dari 100 watt ini jika tegangan rumah kita itu dia turun, misalkan dia turun cuma 180, dia masih bisa panas. Dan di sini saya cepatkan juga di bagian pelepasan ini. Ini sebenarnya kita harus benar-benar sabar ini untuk melepas dari PCB, dari LED ke PCB-nya. Karena untuk Philips ini biasanya agak keras untuk timahnya ya. Jadi kita harus benar-benar main setting suhu, jangan langsung ke suhu maksimal. Kalau kita pakai suhu maksimal biasanya PCB nanti akan gosong ya. Dan di sini kita tambahkan timah dan juga fluk. Nah, usahakan fluknya ini yang bagus ya, yang tidak meledak-ledak. Kalau saya biasanya pakai ini Amtek yang biasa saya pakai di video-video saya ya. Dia fluknya ketika kita panasi dia tidak cetis-cetis ya. Nah, dan di sini kita lihat, kita perhatikan di bagian chipletnya jangan sampai terbalik ya untuk kutub positif dan juga negatifnya. Nah, kita perhatikan di bagian chiplet ada penampang lebar dan penampang tipis. Nah, kalau penampang lebar itu bagian sisi negatif dan penampang tipis adalah sisi positif. Dan penampang lebar biasanya ada tanda seperti itu di pojokannya yang sudah kita perlihatkan yang tadi ya. Di pojokan jadi dia ada semacam guritan, sedikit guritan. Itu untuk membantu visual kita dari atas supaya tidak terbalik. Nah, di
Di sini tinggal kita sesuaikan saja lebar dan juga yang tipisnya kita luruskan. Intinya jangan sampai terbalik. Dan biasanya kesalahan-kesalahan kita pasang chiplet itu biasanya kita tidak memberikan timah yang baru, kemudian kita tidak menambah dari fluknya. Nah, nanti sehingga chiplet ini tidak benar-benar nempel. Nah, intinya di sini ketika kita panasi, nah, kita harus memastikan bahwa chiplet ini benar-benar sudah menempel semuanya. Karena kesalahannya itu biasanya ada sebagian chip yang tidak menempel dengan sempurna. Sehingga ketika kita nyalakan, ketika paralel itu nyala cuma setengah. Ya, di sini sudah nyala semuanya ya. Kita pakai HV menggunakan bohlam lampu pijar 5 watt untuk mengetes dari ini. Ini DC. Nah, sudah menyala dengan sempurna. Selanjutnya adalah kita dinginkan dulu. Setelah kita dinginkan, baru selanjutnya kita pasangkan ke casingnya. Saya biasanya meletakkan di kepi itu supaya panasnya itu cepat mereda ya. Bisa kita letakkan juga di di lantai supaya cepat dingin. Dan di sini saya pakai thermal pasta. Ini sifatnya dia tidak bisa mengeras. Thermal pasta ini memang bukan lem ya, kan, tapi dia transfer panas, dia lebih bagus daripada silikon. Dan thermal pasta ini biasa kita gunakan di bagian PCB yang dia ada skrupnya seperti ini. Nah, tinggal kita pasang dan kita solder di bagian positif dan juga negatifnya. Ini kita sambungkan menggunakan timah. Karena ini kabel aslinya itu dia biasanya kulitnya agak mudah terlepas. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati. Karena kabelnya ini sangat mudah lepas ini kulitnya itu. Nah, ini sudah tersambung. Tinggal selanjutnya adalah kita coba. Dan sudah menyala dengan sempurna, sangat terang sekali ya. Dan biasanya kita untuk jasa servis seperti ini 19 watt ini kisaran kita nariknya sekitar 20 atau 23 ribu biasanya di daerah kami. Mungkin di daerah lain juga akan berbeda ya. Nah, dan di sini terlihat ya 22 watt. Ini pakai anti konslet, dan ketika kita matikan anti konslet dia 20 watt. Dan untuk lampu LED itu biasanya ketika panas dia nanti wattnya akan turun ya. Nah, nanti akan turun itu 20,3. Nah, nanti biasanya perlahan-lahan akan turun sampai ke batas maksimal dari penurunannya. Nah, kita perhatikan di bagian wattmeternya sudah turun ya 20,2 watt, dan nanti akan turun terus. Itu biasanya akan turun seiring dengan lampu LED yang memanas ini. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita berikan segel garansi. Kalau di tempat kami itu biasanya untuk garansi kita berikan garansi 1 bulan ya untuk jasa servis seperti ini. Nah, tinggal kita tuliskan garansi. Dan untuk garansi bagi yang ingin juga bisa pesen di online shop saya, Dr. Lampu TV Shop, di Shopee maupun Tokopedia, Lazada juga ada. Untuk chipletnya juga ada di sana di Dr. Lampu TV Shop. Bisa kamu kunjungi, atau nanti juga akan saya berikan linknya di kolom deskripsi ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.